Carmina, ano pang ginagawa mo? Seorang saudara wanita yang menyelidiki kemana hilangnya kakak perempuannya yang terakhir kalinya bekerja pada keluarga Alec dan Grace. Meski ia harus rela bekerja sebagai pembantu di rumah Magpapakasakali itu. kang makatapunan ka ng pagtingin. Hindi mo maisasag ang sarili mo sa pamamagitan ko. Itulah sepenggal alur cerita film yang berjudul Katas, yang dirilis pada tahun 2024. Ang ganda ng mga gamit nila. Iingat ka. Ako pa ba? Siapkan meja dan rapikan kursinya ya. Nikmati alur cerita filmnya. Langsung saja yuk kita ke alur cerita filmnya. Bago ako lulukoy ng asawa. Gawa to. Pinakasalan ko si Alex. Film pun dimulai. Terlihat gadis desa yang bernama Carmina yang akan bersiap berangkat ke kota untuk bekerja di sebuah rumah mansion milik keluarga Alex dan Grace. Ketika itu, ada pembantu lain yang bernama Sabel menghampiri, dan ia membawa Carmina untuk menemui majikannya. Carmina sangat sabar menunggu majikannya yang tengah bermain futsal, karena suaranya yang gaduh ketika ia menunggunya. Grace pun keluar dari kamarnya, dan ia mengatakan siapa pada Sabel. Sabel pun menjelaskannya. Kemudian Alex pun keluar dari kamarnya, seraya menatap wajah Carmina. Kemudian, Sabel pun menjelaskan cara kerja di rumah ini pada Carmina dan kebiasaan yang dilakukan oleh majikannya. Dan terakhir, Sabel membawa Carmina ke tempat kamarnya yang dimana mereka bertiga akan tinggal bersama. Di kamar itu, ada Anna, Sabel, dan Carmina yang menetap di kamar ini. Ketika itu ada gelang yang tergantung di tempat tidur. Anna menjelaskan kalau gelang itu milik pembantu yang dulu yang pernah kawin lari dan ia meninggalkan pekerjaannya. Sa'yo to. Anna pun memberikan pakaian kerja pada Carmina karena dianggap akan pas. Karena ukuran Monica dan Carmina hampir sama. Pahinga ka na rin at ako na lang yung bahala. Mauna na ako Keesokan harinya, tepatnya jam 6, Carmina mulai bekerja di rumah itu dengan membersihkan ruangan tengah. Diam-diam Pak Alec memperhatikan dirinya karena menggunakan pakaian yang sedikit minim. Ketika itu, Alec menyuruh Carmina untuk membawakan bir dan mengantarkannya ke ruangan belakang. Akan tetapi Sabel yang ketika ada di tempat itu menyuruh Carmina tetap bekerja dan biar dirinya yang mengantarkan minuman itu pada Alec. Ternyata tempat itu banyak sekali ular peliharaan Alec dan Alec kecewa. Mengapa Sabel yang mengantar minumannya itu? Saat itu Alec merayu Sabel dan terjadi permainan selanjutnya antara bos dan pembokatnya. Pagbibigyan kita. Hampir saja Carmina memergoki Sabel. Untungnya ia telah beres menyelesaikan tugasnya. Lalu Carmina membantu Anna yang sedang membereskan spray yang kering. Dalawa lang naman yan si ma'am. Ang yaman-yaman, ayaw sa washing machine. Anna mengatakan kalau Ibu Grace tidak bisa hamil, sedangkan Pak Alec dikelilingi para wanita di setiap harinya. Carmina hanya mengiyakan saja setiap perkataan Anna karena ia belum lama bekerja di rumah ini. Aba, at talagang may balak ka. Loka ka ha? Maganda ka. Saka, di nga sila kumukuha ng pangit dito. Kemudian, datanglah Berto. Anna pun memperkenalkan kalau Berto juga bekerja di rumah ini, di bagian tukang kebun. Selain bekerja, Berto juga ternyata pacar dari Anna. Sige na, mamaya na. Anna pun menyusul Berto ke kamarnya, dan mereka melanjutkan permainan futsal bersama. Grace pun memanggil Sabel, dan Carmina mengikutinya. Di sana, Alec terus memperhatikan penampilan Carmina yang sedikit berbeda dengan pembantu yang ada di sana. Bahkan, Carmina juga membalas ririkan ke arah Alec yang waktu itu sedang berenang. Saat itu, Sabel meminta izin dan ia meminta waktu 2 hari untuk pulang kampung. Dengan alasan, ibunya akan ulang tahun. Tentunya Grace mengizinkan kalau Sabel ingin pulang.
Mereka bertiga pergi ke pasar. Saat itu Sabel menceritakan kalau Grace anak tunggal. Dia tidak punya saudara dan semasa orang tuanya hidup, Grace selalu dimanja. Sabel pun memesan ayam potong untuk dimasak di Kalo rumah. kilo? Bigyan po ako isa. Hanap ulit siya ni Mami. Walang mga kaibigan. Lalu, Sabel melanjutkan obrolannya. Entah mengapa, Grace menikahi Alec yang tidak tahu latar belakangnya seperti apa. Sabel bekerja di rumah itu selama 5 tahun, dan Grace juga baru menikah dengan Alec. Sedangkan Anna bekerja di rumah itu baru 1 tahun lebih. Makanya, Sabel mengetahui sedikit lebih banyak tentang rumah tangga bosnya itu. Kita mo naman, ang laki magpasweldo ng mga amo natin. Hindi mo kikitain. Selanjutnya, mereka memutuskan untuk berkunjung ke toko pakaian dan mencari barang-barang yang mereka sukai. Setelah itu mereka pun beranjak pulang. Uy, excited na yan. Saat malam tiba, ketika Carmina berada di dapur, Alec mencoba merayunya. Untung saja ada Sabel di tempat itu. Sabel mengajak Carmina untuk segera tidur beristirahat, agar tubuh mereka mulai fit kembali. Pada pagi harinya, ketika Grace berada di dapur, ia menanyakan menu yang hari ini dimasak oleh Sabel. Kemudian entah mengapa, ia melihat seperti ular dicukil sayur itu. Dan Carmina menjelaskan kalau itu bukan ular. I love vines. Ganun lang talaga yun si Mama. Saat berada di kamar, Carmina terus memandangi gelang saudaranya. Dan Anna mengatakan kalau pemilik gelang itu seorang religius. Lalu Carmina mengorek-orek informasi tentang saudaranya yang hilang pada Anna. Tetapi Anna tidak mengetahui cerita selanjutnya. Saat Carmina menyapu halaman, ia melihat Alec dan menatapnya. Seakan Carmina terpesona dengan bos prianya. Alec pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Sabel meminta Carmina jangan terlalu berharap pada Alec bosnya itu. Karena sampai kapanpun, Alec hanya akan memanfaatkan tubuhnya Carmina Iniisip ko na saja. baka ikaw ang piliin. Ngayon pa lang gumising. Hindi ako ikaw. Hindi mo maisasadwang sarili mo sa pamamagitan. Saat malam hari, ketika Carmina membersihkan kamar mandi, di sana Alec menghampirinya. Dan Alec pun berhasil mengajak Carmina bermain futsal bersama. Keesokan harinya, Grace beserta Carmina mengunjungi toko di dekat rumah. Namun Grace menolak Carmina untuk membantu membuka pintu mobilnya. Saat itu Alec meminta Carmina untuk duduk di depan bersamanya. Dengan rasa was-was takut ketahuan, Carmina pun menuruti perintah Alec dan mereka melanjutkan bergoyang di atas mobil. Alec pun memberikan uang lebih pada Carmina sebagai servisnya yang memuaskan. Grace pun datang setelah mereka kembali ke posisi seperti semula. Hai Han. Suatu hari, Anna menemui Alec di ruangannya. Ketika itu, Anna meminjam uang sebesar 15.000 peso dengan alasan untuk uang muka rumahnya di kampung halamannya. Anna pun berkata untuk pembayarannya bisa dipotong melalui gaji bulanannya. Hindi mo na kailangan magpaawa. Tetapi Alec hanya mengatakan uangnya akan diantarkan langsung ke kamar Berto karena Alec mengetahui kalau Anna sering menginap di rumah Berto. Oh, huwag ka na magulat. Alam ko namang doon ka na madras no. Terjadilah perdebatan di antara Anna dan Berto. Dan Anna mengatakan kalau ini kesempatan terakhir untuk mereka bisa pergi dari rumah ini dan mendapatkan rumah untuk hidup bersama. Hindi tayo magpapakain ng dignidad. Sabi mo, tanggap mo ko. Tiba-tiba Alec datang ke kamar Berto dan ia membawa uang yang dipinta oleh Anna sebesar 15.000 peso. Tak disangka, Alec meminta bermain bertiga bersama mereka. Setelah selesai, Anna langsung menelpon orang kampung dan ia mengatakan akan mentransfer uangnya sekarang juga. Petualangan Alec tak sampai di situ. Ia pun menggarap Carmina di tempat yang berbeda, yang dimana Grace tidak berani masuk ke tempat itu,
karena Grace takut pada ular. Sabel yang sudah bersiap untuk pulang kampung menemui ibunya yang akhirnya harus menahan kecewa karena ibu Grace berubah pikiran dan ia tidak mengizinkan Sabel meninggalkan rumah ini. 3 taon na po akong di nakakauwi. Oh, Ma'am? magbihis. Saat Sabel sendirian dan ia menikmati minumannya di tangannya, Carmina menghampirinya dan Sabel mengatakan kalau Carmina menanyakan Monica pada Berto. Nagpapainit lang. Masyado kasi malamig. Sabel mulai mencurahkan hatinya pada Carmina kalau dirinya sebenarnya menolak menjadi pembantu itu. Semua ini Ng mga dilakukan amo, di ba? demi keluarganya Ikaw yang nga, berada di nakakatagal kampung. Sabel pun menceritakan sosok Monica yang ia kenal. Monica orangnya sangat ceria dan ia cukup dekat dengan dirinya. Masalahnya, Monica jatuh cinta pada Alec dan Monica mengandung bayi dari Alec. Nahulog siya kay sir. Binibigyan siya ng pera na ipinapadala niya sa pamilya niya. Grace yang mengetahui itu sangat marah dan ia cemburu kalau dirinya tidak bisa hamil, sedangkan Monica bisa hamil. Makanya Monica dikurung di suatu tempat dan Monica diperlakukan kayak binatang. Monica pun digilir oleh beberapa pria, berharap Monica mau menggugurkan kandungannya. Bahkan Alec menyarankan Grace agar Monica dipulangkan saja, tapi Grace malah menolaknya. Mas magaling ka, ha? Ha? Dahil nabubuntis ka? Hindi mo lang siya pauwiin. Hindi magsusumbong yan. Gusto ko, mawala ang laman sa tiyan niya! Hindi ako... Menurut kabar terakhir yang ia dengar, Monica melarikan diri dan Monica sempat kabur bersama seorang pria. Sejak pertama kali Carmina bekerja di rumah ini, Sabel telah mengetahui kalau Carmina saudaranya Monica. Lala na kita. Para lagi kang ligtas sa trabaho. Monica melakukan pekerjaan ini untuk Carmina. Monica ingin melihat adiknya menjadi seorang sarjana dan mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan dirinya. Anna pun mendengar pembicaraan mereka, dan ketika Carmina mencoba mencari barang-barang milik Monica, Carmina mengetahui kalau di tempat inilah saudaranya disekap. Anong hinahanap mo ang gamit ng kapatid mo? Namun, Anna malah pergi meninggalkan Carmina karena ia tidak ingin terlibat di dalam kasus Monica dan Anna pun memilih untuk pergi. Pasensya ka na, Carmina. Keesokan harinya, Berto menemui Grace dan ia berpamitan kalau ia dan Anna akan kembali ke kampung halaman. Mereka berdua ingin memulai kehidupan baru dan membangun rumah tangga. Grace mengizinkan Berto untuk meninggalkan rumah ini. Tetapi ketika Berto lengah, Grace langsung menikamnya dari arah belakang dan menghantarkan Berto berpindah alam. Alec yang melihat kejadian itu langsung membawa mayat Berto dan ia menghilangkan darah yang berceceran di jalan dengan cara menyiramnya. Lalu Anna menanyakan mengapa Alec melakukan itu. Biarlah Berto yang melakukannya. Alec mengatakan kalau Berto telah pergi secara tergesa-gesa dan ia tidak tahu kemana Berto pergi. Mendengar itu, Anna tidak yakin kalau Berto meninggalkannya dan ia mengecek ke kamarnya. Benar saja, Berto tidak berada di kamarnya. Berto! Anna mengalami depresi saat ditinggalkan Berto. Dan di saat itu, Carmina menemaninya. Saat itu, Anna mencoba menghubungi telepon Berto. Dan ternyata, teleponnya ditemukan di sekitar taman. Berto! Anna semakin syok ketika ia menemukan handphone Berto yang penuh dengan darah. Dan sesuatu telah terjadi pada diri Berto. Suatu hari ketika Carmina sedang bermain bersama Alec di suatu ruangan, ia melihat Grace mengintipnya. Suatu hari saat Carmina memberikan anggur pada Grace, ia mengatakan kejadian bahwa Grace telah mengintipnya. Ako po. Ternyata kejadian itu semua telah diatur oleh Grace dan ia mengetahui semua kegiatan yang dilakukan Alec pada pembantu-pembantunya.
Ini semua ia lakukan untuk kepuasan dirinya Ang sendiri. nangyayari. Lahat ng Dan ginagawa kalian para pembantu, jangan berharap kalau Alec bisa memilih mereka. Karena Alec menurut apa yang dikatakan oleh Grace. Karena Alec bisa hidup senang karena telah dijadikan suami oleh Grace. Grace pun meminta untuk Carmini melayaninya. Dan ia diberi upah yang lebih besar dibandingkan upah yang diberikan pada Alec. Ternyata Carmini dijebak dan ia diajak bermain bertiga. Sabi ni Alex, iba ka raw. Saat mereka tersadar kalau tangan mereka diikat dan Carmini menanyakan keberadaan Monica pada mereka, Grace mengatakan kalau Monica sudah tiada dan ia pantas mendapatkannya. Ibinigay mo to sa kanya, di ba? Ternyata kematian Monica akibat ia terjatuh ke jurang saat akan melarikan diri dari rumah itu dan mayatnya dikuburkan di sekitar pekarangan rumah. Matagal pa ba yan? I'm so sorry. Alec yang berhasil melepaskan ikatan di tangannya mencoba menghajar Carmina, namun kedua pembantu di rumah itu membantu Carmina, dan akhirnya Alec dan Grace bisa dilumpuhkan oleh mereka bertiga. Akhirnya mereka bertiga pun bisa bebas dari teror majikannya yang kejam, dan film pun berakhir. Bye-bye. Madami pa tayong dapat